Come in. Harden. Film kali ini mengisahkan seorang gadis remaja cantik yang sangat polos dan sama sekali tidak tahu apa itu percintaan dan berpatukan. Tetapi setelah ia menjalani hubungan dengan seorang lelaki tampan yang memikat hatinya, semuanya jadi berubah. Bahkan gadis cantik ini justru jadi lihai dalam berpatukan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan melihat seorang gadis remaja cantik bernama Yenny. Yenny sendiri adalah seorang gadis lugu dan sangat polos, di mana besok ia akan menjalani kuliah perdananya di salah satu kampus dan akan tinggal di asrama kampus tersebut. Ibunya bernama Amanda, sedangkan laki-laki yang di sampingnya adalah pacarnya yang bernama Pablo, merupakan anak SMA. Nah, esok harinya kini mereka berangkat ke asrama tersebut. Pada saat sampai, Ibu Yenny terkejut melihat teman sekamar anaknya yang berpenampilan berandalan bernama Lara. Melihat hal itu, ibunya pun menyuruh Yenny untuk pindah ke kamar yang lain, tetapi Yenny menolak dan meyakinkan ibunya jika ia bisa menjaga dirinya sendiri. Ibunya pun menuruti lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya perkuliahan pun dimulai dan itulah hal yang sangat dinanti-nanti oleh Yenny. Ia pun sangat bahagia menjalani kuliah perdananya. Sehabis kuliah, Yenny berkenalan dengan laki-laki manis bernama Johnny. Nah, malam harinya di asrama Yenny habis mandi dikejutkan dengan seorang laki-laki yang ada di kamarnya bernama Alex. Di mana si Alex ini merupakan sahabat Lara. Di sini Yenny menyuruh Alex untuk keluar dari kamar karena ingin berpakaian. Ya, karena Alex orangnya keras kepala, ia pun memilih untuk tetap standby di dalam dan hal itu membuat Yenny jengkel. Keesokan harinya pada saat Yenny sedang belajar, Lara datang lalu mengajaknya untuk menghadiri sebuah pesta sebentar. Tetapi Yenny menolak karena masih ada tugas yang belum diselesaikan. Namun Lara memaksanya dan memberitahu jika di pesta nanti Lara akan memperkenalkan Yenny dengan teman-temannya. Mendengar hal itu, Yenny pun mengiyakan ajakan Lara. Nah, malam harinya kini pesta pun tiba, di mana Yenny merasa asing dan minder melihat situasi dan teman-teman Lara yang asik bercumbu ria, minum alkohol dan smoke bersama. Di sini Yenny diajak smoke dan minum alkohol dengan teman-teman Lara. Ya, karena si Yenny adalah gadis yang baik dan polos, ia pun menolaknya. Setelahnya Alex mengajak Yenny untuk bermesraan. Jelas saja Yenny menolak lalu pulang karena merasa kecewa dengan mereka. Nah, keesokan harinya Yenny kembali melakukan perkuliahan. Dengan cerdas Yenny mengeluarkan pendapatnya tentang sebuah buku. Dengan sombong Alex menentang dan menolak argumen Yenny. Tetapi Yenny tetap berpendapat dan lagi-lagi Alex menolak argumennya. Hingga pada akhirnya Yenny tambah jengkel dengan si Alex. Nah, malam harinya Yenny dan Lara berbincang-bincang. Di sini Yenny menceritakan jika dirinya selama ini telah diatur oleh ibunya dan hal itulah yang membuat Yenny jadi manusia lugu dan polos. Lara yang mendengar hal itu agak sedikit menertawainya. Yenny juga bercerita jika Pablo adalah satu-satunya cowok yang ia dekati. Keesokan harinya saat membeli kopi, Yenny menatap Alex yang sedang membaca buku dengan penuh maksud.
Alec yang sadar langsung mendekati Yenny dan meminta maaf karena selama ini ia selalu membuatnya jengkel. Sebagai permintaan maaf, Alec mengajak Yenny mendatangi sebuah tempat. Awalnya Yenny menolak, tetapi karena Alec orangnya tampan, ia pun ikut. Nah, pada saat sampai, Yenny merasa heran lalu bertanya ke Alec, sebenarnya kita mau ngapain di hutan ini sih? Alec pun menjawab, tenang saja, mari ikut aku. Dan tak lama kemudian Alec ternyata mempersembahkan sebuah danau, di mana danau ini merupakan tempat jika ia ingin menenangkan pikirannya. Alec pun langsung nyebur sementara Yenny melihatnya dengan tatapan penuh maksud lagi. Nah, di sini sepertinya sudah terlihat jika Yenny telah menyukai Alec. Tak lama kemudian Alec mengajaknya untuk berenang. Yenny pun merasa senang dengan ajakan itu. Ya, karena sudah merasa keringinan, mereka pun melakukan pemanasan dengan berpatukan. Nah, disinilah sebenarnya cerita dimulai. Sepulang dari danau, mereka pun singgah makan pada sebuah tempat dan kedekatan mereka semakin membahana. Tak lama kemudian, teman-teman Alec datang. Alec pun langsung menunjukkan ekspresi yang berbeda karena merasa malu kedekatannya dengan Yenny diketahui oleh teman-temannya. Setelahnya Alec bilang ke Yenny jika apa yang dilakukannya di danau tadi sebenarnya hanya sebatas bersenang-senang dan kita sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Yenny mendengar hal itu pun merasa marah, kecewa, lalu pergi. Keesokan harinya pada saat Yenny selesai kuliah, tiba-tiba ia didatangi oleh pacarnya yaitu si Pablo. Yenny pun mengajaknya untuk mendatangi sebuah pesta di mana di sana sudah ada Alec bersama teman-temannya. Alec yang kini melihat Yenny bersama laki-laki lain pun memperlihatkan raut wajah yang layaknya orang cemburu. Setelah beberapa saat duduk di pesta tersebut, Yenny digoda oleh teman Alec. Alec yang melihat Yenny sedang digoda langsung menghajar temannya sendiri. Singkat cerita, pada saat Yenny beristirahat dengan Pablo di asramanya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Johnny, di mana Johnny memanggilnya untuk segera datang di rumahnya untuk menenangkan Alec yang sedang galau gelisah merana. Yenny pun pergi meninggalkan Pablo sendirian. Jadi si Johnny ini merupakan saudara angkat si Alec karena minggu depan ayah Alec dan ibu Johnny akan segera menikah. Di sini Johnny juga memberitahu Yenny jika Alec mempunyai masa lalu yang kelam bersama ayahnya, sehingga ia tidak akrab dengan ayahnya sendiri. Setelahnya, Yenny pun mendatangi Alec yang sedang galau di pinggir kolam untuk menenangkannya, tetapi Alec malah memecahkan botol minumannya di depan Yenny. Yenny pun langsung membersihkan pecahan botol tersebut dan secara tidak sengaja tangannya terluka. Ya, karena Alec merasa bersalah, ia pun mengobati tangan Yenny. Setelah diobati, tanpa disangka-sangka mereka pun langsung berpatukan dan menanam jagung lagi. Nah, setelah pagi harinya, setelah Alec menanam jagungnya di anunya Yenny, Yenny pun bangun dan langsung mengingat Pablo yang ia tinggalkan sendirian di asrama. Ia pun langsung pulang lalu bertemu Pablo di jalan. Di sini Pablo ngotot bertanya kepada Yenny, "Kamu dari mana saja?" Tiba-tiba Alec muncul dari balik pohon. Pablo pun langsung tahu jika Yenny telah berselingkuh lalu pergi dengan perasaan kecewa. Setelah putus dengan Pablo, Yenny tidak sedih-sedih amat karena sebenarnya ia hanya menganggap Pablo sebagai adiknya sendiri, bukan sebagai pacar.
Dan beberapa hari setelah putus, kini Yeni semakin dekat dengan Alec. Dan hari-harinya pun dilewati bersama Alec begitu sangat mesra. Dan bahkan kini kehidupan Yeni berubah 100% dari polos menjadi non-polos. Suatu ketika pada saat Alex sementara menanam jagung di anunya Yeni, tiba-tiba ibu Yeni datang dan melihat mereka berdua. Jelas saja Yeni sangat kaget dan shock. Ibunya pun menyuruhnya untuk putus dengan Alex. Jika tidak, maka Yeni tidak akan berhubungan lagi dengan ibunya sendiri. Akan tetapi di sini Yeni tetap memilih untuk bersama Alex. Setelah kepergian ibunya, kini kehidupan Yeni bersama Alec pun semakin bebas. Bahkan sekarang mereka tinggal berdua layaknya suami istri, sehingga tidak ada hari tanpa bercumbu mesra. Singkat cerita, kini pernikahan ayah si Alec dan ibu si Johnny telah tiba. Di sini Alec terlihat emosi berada di samping ayahnya. Yeni pun bertanya ada apa. Alec pun menceritakan semuanya, di mana ibunya telah meninggoy karena dibunuh oleh ayahnya sendiri. Nah, hal itulah kenapa si Alec ini sangat membenci ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, Yeni pun berusaha menenangkan Alec dengan mengajaknya berdansa, lalu mengajaknya menanam jagung. Lagi-lagi menanam jagung terus. Keesokan harinya, salah satu teman Alec yang bernama Molly mendatangi Yeni karena merasa cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Di sini Molly mengompori Yeni jika Alec hanya berpura-pura mencintaimu dan hanya menjadikanmu pelampiasan. Ditambah lagi Yeni tidak sengaja melihat pesan mesra dari Molly di HP Alec. Mereka berdua pun akhirnya cekcok. What's all this about? I need to go. What? You don't know what she's talking about. I mean, I don't... Nothing Going. out. What's going on? Malam harinya karena Yeni semakin penasaran, Yeni pun nekat mendatangi teman-teman Alec di salah satu bar. Di sini Yeni dengan tegas memberitahu mereka jika dirinya telah menjalin hubungan dengan Alec. What's the matter? I've been living with Harden off campus. I haven't seen you since you moved out. Tak lama kemudian si Alec datang dan semuanya terungkap. Di mana Alec mendekati Yeni karena merasa penasaran telah menolaknya menanam jagung di awal mereka bertemu. Tetapi di sini Alec juga bercerita bahwa sekarang dirinya telah tulus mencintai Yeni setelah mengetahui sifatnya dan setelah melewati hari-hari bersamanya. Tetapi Yeni sama sekali tidak percaya dengan omongan Alec. Ia pun sudah terlanjur kecewa dan sakit hati, akhirnya pulang ke rumah ibunya dengan jalan kaki di bawah derasnya hujan. Everything. Before I got to know you. Just wait. Before I... You snapped your fingers and you turned it off. Sesampainya di rumah, ia pun langsung meminta maaf kepada ibunya atas perbuatannya selama ini. Setelahnya Yeni meminta maaf kepada Pablo karena telah membuatnya sakit hati. Lalu akhirnya mereka berteman dan sekarang Yeni dan Alec menjalani kehidupannya masing-masing.
Singkat cerita, setelah 1 semester berlalu, kini Yenny menerima surat dari Alec. Pada isi surat tersebut, Alec menuliskan jika Yenny adalah satu-satunya orang yang telah membuatnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, Alec juga meminta Yenny untuk datang ke danau yang pernah mereka datangi. Heathcliff, I thought they were fools. I met my Elizabeth Bennet. Hers and mine are the same. That whatever our souls are made of. Di akhir cerita, kini mereka berdua pun bertemu di danau tersebut, duduk berdampingan tanpa suara, dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.